bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ucapkan selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam acara renungan sarapan rohani bagi kita semua. Renungan kita kali ini saya beri judul, Jadilah seperti yang Kau ingini, seperti pujian yang baru saya nyanyikan. Kita akan belajar bersama. Saudara, pada bulan Agustus, di mana bulan kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 2021 ini, kita akan merayakan Hari Kemerdekaan RI yang ke-76. Meskipun pada tahun ini kita merayakan dengan sangat sederhana, tidak ada keramaian yang terjadi karena situasi yang terjadi pada negara kita maupun di seluruh muka bumi ini. Kita masih mengalami pandemi COVID-19 yang masih belum melandai. Saudara, pada lebih kurang 300 tahun yang lalu, bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda, dan lebih kurang 3,5 tahun kita dijajah oleh bangsa Jepang. Dan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya yang diproklamirkan oleh Bapak Insinyur Soeharto dan Bapak Muhammad Hatta. Saudara, banyak korban penumpahan darah para pahlawan kemerdekaan sejak zaman kerajaan-kerajaan sampai pada zaman revolusi yang dimulai dari kebangkitan nasional sampai dengan tahun 1945. Saudara, kini bangsa Indonesia telah merdeka dari penjajahan, dan sejak kemerdekaan bangsa Indonesia mulai membangun negara ini di segala bidang. Kita pun sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus yang telah dijajah oleh iblis sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan sejak kejatuhan manusia pertama, manusia dijajah oleh dosa, menjadi hamba dosa. Tetapi pada 2000 tahun yang lalu, dengan pengorbanan Tuhan Yesus, kita telah ditebus oleh darah Yesus, darah yang kudus, darah yang dicurahkan bagi kita yang percaya kepadanya.
Kita akan baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama dengan darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Puji Tuhan, kita telah ditebus oleh darah Yesus. Khotbah dari Bapak Gembala beberapa minggu yang lalu tentang sebagian tujuan pengorbanan Tuhan Yesus, di antaranya untuk membebaskan dunia dari dosa, untuk menguduskan diri kita bagi Kristus, dan untuk membentuk umatnya secara khusus agar rajin berbuat baik. Menjadi suatu umat yang rajin berbuat baik dengan cara menjadi terang dan garam. Terang yang ada pada kita dapat dinikmati oleh semua orang. Garam yang ada pada kita dapat berdampak kepada sekitar kita. Kita akan baca di dalam Matius 5 ayat 13 dan 16. Matius 5 ayat 13 dan 16, demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. 16. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Mari saudara-saudara, kita belajar untuk menyelaraskan tujuan pengorbanan Tuhan Yesus dengan kehidupan kita. Kita akan baca kembali di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan. Saudara, kita telah ditebus oleh darah Yesus, dan kita percaya oleh penebusan itu kita telah diselamatkan, telah dimerdekakan dari perhambaan dosa. Tidak berhenti sampai di situ saja, tetapi kita pun harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Bagaimana caranya? Dengan tidak berbuat dosa lagi, seperti wanita yang didapati berzina, dan wanita ini dibawa kepada Tuhan Yesus oleh orang-orang Farisi yang mencobai Tuhan Yesus. Apa jawaban Tuhan Yesus kepada mereka? Tuhan Yesus memberi jawaban yang penuh bijaksana dan penuh hikmat. Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang tidak berdosa, silakan menghukum wanita ini dengan merajam. Dan di antara mereka merasakan bahwa diri mereka, sehingga tidak seorang pun yang datang untuk merajam mereka, merajam wanita ini. Mereka pergi satu demi satu. Kemudian Tuhan Yesus menghampiri wanita ini. Dia mengatakan bahwa dosamu telah diampuni dan jangan berbuat dosa lagi. Berarti dia harus hidup suci. Juga kita
sebagai orang-orang yang sudah diampuni, kita harus menjaga kesucian kita. Tetapi bagaimana caranya? Sebab kita masih terbungkus oleh darah dan daging. Di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 32, Rasul Paulus menasihatkan tentang manusia baru yang diperbaharui. Mari kita baca di dalam ayat 23 dan 24 saja. Efesus 4 ayat 23 dan 24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Juga di dalam Kolose 3 ayat yang 10 dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Puji Tuhan. Saudara, kalau firman Tuhan hari Minggu ini kita mendapatkan firman Tuhan dari saudara Wen tentang bagaimana kita memperoleh kehidupan kita diubahkan menjadi manusia yang baru. Dikatakan kita harus menyerahkan kepada salib Kristus, sebab hanya salib Kristus yang akan mengubahkan manusia lama kita yang masih diliputi oleh dosa dan akan diubahkan menjadi manusia yang baru. Tidak begitu saja, sebab ada hal-hal yang masih perlu diubahkan. Tetapi kalau kita sudah diperbaharui melalui salib Kristus, kalau manusia lama kita telah diubahkan menjadi manusia baru, maka manusia baru ini akan bisa menerima nasihat-nasihat, teguran-teguran yang diberikan kepada kita melalui Roh Kudus. Sebab Roh Kudus akan senantiasa memberi peringatan kepada kita apabila kita masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Juga pada sarapan yang lalu dikatakan hanya orang-orang bijaksana yang dapat menerima nasihat dari orang lain, yang dapat menerima nasihat dari firman Tuhan. Itu juga karena manusia lama kita yang penuh dengan kebodohan telah diubahkan menjadi manusia yang bijaksana. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mendengarkan apa yang Roh Kudus katakan kepada kita, apa yang firman Tuhan katakan kepada kita. Mungkin melalui pembacaan Alkitab kita setiap hari, kita menemukan ayat-ayat yang menasihati kita agar kita senantiasa memperbaiki kehidupan kita. Kalau kita mungkin dosa-dosa yang besar seperti membunuh, seperti mencuri, merampok, itu sudah terbebas, kita terbebas dari itu. Tapi ada dosa-dosa kecil yang tidak kita sadari tetapi masih sering kita lakukan. Mungkin kita sering kali berbohong sedikit demi sedikit, mungkin kita menjelekkan orang lain tanpa kita sadari. Tapi saudara, biarlah hal itu, hal-hal yang kecil mungkin menurut kita kecil, tetapi dosa kecil, dosa besar, semua artinya sama di hadapan Tuhan. Tuhan pasti menghukum segala dosa yang kita berbuat. Tetapi melalui manusia baru yang sudah kita peroleh, melalui Roh Kudus yang senantiasa membimbing kita, sebab Roh Kudus akan membawa kita kepada kebenaran,
bahkan kepada seluruh kebenaran Allah, sampai kita benar-benar dikuduskan, sampai kita benar-benar layak di hadapan Tuhan, sampai kita boleh menjadi serupa dengan gambar Kristus. Itu adalah tujuan kita. Itu adalah tujuan Kristus bagi kehidupan kita. Sehingga apabila kita sudah mencapai tujuan itu, tanpa kita sadari, terang Kristus itu akan timbul di dalam kehidupan kita. Manusia lama kita menutupi terang itu, sehingga terang itu tidak dapat bersinar. Tetapi kalau manusia baru itu sudah terkuak, kalau kita sudah melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan, dan kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, tanpa kita sadari, terang itu akan timbul dan boleh dinikmati oleh semua orang. Dan apa yang menjadi tujuan Kristus boleh ada di dalam kehidupan kita. Satu hal yang kita lakukan, kita harus mendengar teguran dari Roh Kudus. Kita mendengar teguran dari saudara-saudara kita apabila kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang senantiasa akan memperbaiki kehidupan kita. Dengan demikian, kita telah membangun diri kita untuk bertumbuh lebih dewasa, untuk berbuah-buah bagi Kristus, untuk dikuduskan, mencapai suatu tujuan serupa dengan gambar Kristus, sampai Tuhan Yesus datang kembali dan Tuhan Yesus berkenan kepada kita semua. Puji Tuhan Yesus. Demikian renungan sarapan rohani yang dapat saya berikan. Tuhan Yesus beserta kita semua.